Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang meraih surga dengan amalan ringan. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, yang kami muliakan, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan membicarakan beberapa amalan ringan yang dengan amalan ini mendekatkan kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi ada beberapa amalan yang amalan itu insya Allah kabeh ringan. Jadi saya tidak mau ceramah yang berat-berat, percuma. Diceramahkan berat, nanti cuma gaya enak-enakan kerungu, tapi tidak bisa Jadi kita sampaikan ada kira-kira 9, 10 atau 11 amalan, yang semua amalan itu merupakan amalan ringan, yang insya Allah dengan amalan ini mendekatkan kita satu langkah menuju surga. Nah, kita perlu tahu bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan surga, itu adalah caranya Allah untuk mensupport kita, untuk nyemangati kita, untuk ngiming-ngiming kita. Apa ngiming-ngiming itu apa? Ngemeng-ngemeng. Apa ngiming-ngiming itu apa? Mengen-mengeni, ya. Menjadikan kita supaya kepingin masuk surga itu dengan hiasan-hiasan yang luar biasa. Dibilang surga itu ada sungai dari 4 air, air putih, susu, madu, khomer. Kemudian dikatakan di surga itu tidak ada omongan-omongan kotor. Dikatakan lagi di surga itu, mohon maaf ya, wanitanya itu perawan semua. Maka mohon maaf ya, janda tidak masuk surga. Rondo gak melbu surga. Dan maaf juga, maaf, yang sudah tua tidak masuk surga ya. Yang sudah tua tidak masuk surga. Maka sebelum tua berangkat duluan. Karena lek kadung tua kayak iso mlebu. Ada seorang wanita tua, ajuz itu perempuan tua. Di dalam hadis yang sahih diceritakan, perempuan tua ini datang kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta didoakan masuk surga. Dia ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga." Apa jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, al-ajuz ma dakhalatil jannah atau la tadkhulul jannah. Perempuan tua tidak bisa masuk surga. Langsung perempuan itu nangis. Kalau bahasa damar wulannya itu, kepungnya ini, itu porik. Dia porik, langsung dia balik badan, dia pergi sambil nangis meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasul bilang, sahabat-sahabat, panggil dia, nanti dia salah faham. Setelah dia dipanggil, ketemu lagi sama kanjeng Nabi, perempuan itu sedikit marah. Dia bilang, buat apa saya datang ke hadapanmu kalau engkau telah mengatakan perempuan tua tidak bisa masuk surga? Lalu Rasul katakan, iya, al-ajuz idza dakhalatil jannah, perempuan tua itu kalau masuk surga balik muda. Maka yang tua-tua ndak ada di surga. Sama janda-janda wis iku ndak ono di surga. Karena nanti semuanya kembali apa?
abkara, perawan. Nah, maka hadirin sekalian, Allah memberikan kepada kita itu gambaran surga begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu menyenangkannya. Termasuk untuk ibu-ibu, gak usah mikir yang macem-macem. Berarti nanti kalau suamiku mendapatkan 70 bidadari, aku digilir dino 70. Engkau 70 dino kas kayak teko maneh bojoku. 70 dino kas kok medeni ram surga iki. Nah, ndak usah mikir begitu. Karena apa? Tidak mungkin ada sedikit pun di surga itu yang bikin panjenengan ndak suka. Semuanya menyenangkan, semuanya membahagiakan, semuanya nikmat. Itulah kenapa ketika Nabi SAW mengatakan tentang surga, a'addallahu lil jannati lil mu'minina, Allah menyiapkan di surga itu untuk orang-orang beriman, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan, kata Allah, di surga untuk hamba-hambaku beriman itu sesuatu kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan terbersit di hati manusia pun tidak pernah. Artinya apa? Kenikmatan yang panjenengan wes salah enak-enak gitu loh, gampangannya enak. Nah, oleh sebab itu menjadi tidak tepat, gak tepat ketika ada orang mengatakan wes ngibadah iku ya ngibadah hae, gak usah kepingin swarga. Ngibadah iku ya wes sing ikhlas lillahi ta'ala krana Gusti Allah, ndak usah kepingin melbu surga. Ini salah. Kenapa? Justru karena Allah mengiming-iming kita dengan surga, Allah memberikan kita itu suatu dorongan untuk beramal dengan surga. Maka kalau beramal menginginkan surga, itu bukan tidak ikhlas, yo memang begitu caranya. Jadi kita ini beramal supaya kita masuk surga. Tapi ingat, jangan salah, tidak mungkin masuk surga kalau sebelumnya tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Loh, terus amal buat apa? Nah, amal kita bersama ini untuk kita pantas dirahmati Allah. Nanti kalau dirahmati Allah, kita oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang masalahnya surga itu mahal. Ndak cukup 2000 surga. Ya Allah, diguyu malaikat. Malaikatnya bilang piro? 2000 sik entenono. Sapa ulan ngarep genti 20.000, balik piro? 2000. Allah Akbar. Sabar sih, ojo dipateni sih. Jangan dicabut dulu nyawanya. Kenapa? Tunggu dulu, siapa tahu sedekahnya dia bertambah. Lu Abu Bakar itu sedekahnya berapa, Bu? Berapa persen? 100. Umar separuh. Damar wulan kepung. Nah, maka sekarang begini, surga itu mahal. Ketika Rasulullah SAW menceritakan surga, apa Rasul katakan? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah yang Allah itu bertransaksi dengan panjenengan ini seperti jual beli. Jadi panjenengan bayar berapa, kalian Gusti Allah disukani apa. Faham enggak? Itulah kenapa kemudian ketika Rasul menceritakan surga, oleh Rasulullah itu dibilang surga itu sil'ah. Sil'ah itu apa? Barang dagangan. Barang dagangan, sil'ah, barang dagangan. Rasul katakan ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah, barang dagangan Allah yang Allah akan jual kepada kalian dan kalian akan membeli itu, apa Rasul katakan? Ghaliyatun, larangi pol. Itulah kenapa sampai dikatakan dalam ayat Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bakal masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Apa ujiannya? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa peperangan, sampai-sampai seakan-akan bumi yang mereka pijak itu gak tahu jejak, koyo ingin ini terus, saking beratnya ujian. Dan tidak sampai situ,
hatta yaqular rasul, sampai Rasulullah manusia paling sabar itu ngomong, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman para sahabat yang membersamai Rasulullah ngomong apa? Mata nasrullah, ini kapan datangnya pertolongan dari Allah. Kalau sampai Rasul ngomong seperti itu, kalau sampai para sahabat yang sabar ngomong seperti itu, artinya ujiannya ringan atau berat. Nah itu Allah tanya, lu mosok sampean ngira bakal mlebu swarga, padahal ujian kalian belum sama seperti ujian mereka, perjuangan kalian belum sama seperti perjuangan mereka, sedekah kalian belum sama dengan sedekah mereka, susahnya hidup kalian dengan ujian dari Allah belum seperti susahnya mereka. Panjenengan lihat Kanjeng Nabi SAW, putrinya diceraikan, diboikot, diancam dibunuh, dibilang majnun. Majnun apa? Nah, rotok kacau didik. Nah, maka sebelum saya lanjutkan, ada video bagus, nanti panjenengan buka di YouTube kita, Sayap Dakwah TV. Itu di Yogyakarta, itu ada panti asuhan khusus ngasuh orang gila. Jadi keliling gitu ya, di pinggir-pinggir jalan, kalau ketemu dibawa ke panti asuhan, dimandiin, ganti baju, kasih makan, diasuh. Masya Allah, ini di sini ada apa enggak? Belum ada. Jadi sesuatu yang enggak dianggap sama manusia, dia tarik itu. Dirawat, diasuh, dikasih makan, kamarnya bagus, dan di kamarnya itu mulai malam sampai bangun pagi itu ada murattal Al-Quran, ada bacaan Al-Quran. Masya Allah. Nah ini sesuatu yang tidak kita pikirkan, mereka sudah melakukan. Artinya hebat sekali. Nah sudah, Nabi Muhammad dibilang majnun, Nabi Muhammad dibilang sahir, Nabi Muhammad dibilang pemutus tali silaturahim, pamannya masuk Islam, ponakane kafir, putus hubungan. Bayangin, dengan ujian seberat itu baru kemudian oleh Allah diberikan jaminan masuk ke dalam surga. Lo kita luwe lo gak tahu. Coba angkat tangan, jujur. Yang pernah lapar, keluwen, bukan karena puasa, tapi betul-betul karena di rumah tidak ada yang dimakan. Wes kan yang dipangan, tidak ada uang untuk beli makan, di dapur tidak ada makanan, tidak ada beras, tidak ada apa-apa. Coba yang pernah, angkat tangan, serius. Lo gak tahu keluwen? Oh pernah. Ya mudah-mudahan sehat walafiat. Lo keluwen itu lo gak tahu jolok melbu swarga. Panjenengan pernah ketakutan, betul-betul takut, melayu, menggos keringetan, gobios gara-gara diuber wong kate dipateni? Angkat tangan yang pernah. Diuber wong kate dipateni, gocolonit. Angkat tangan yang pernah. Lu kate dipateni wong iku lho durung tahu njaluk melbu. Apa Anda mengira bakal melbu surga dengan duduk di kursi dengerin ceramah? Nyadet. Nyadet, ngira bakal masuk surga. Loh murah banget surga itu berarti. Nah artinya hadirin, karena surga itu mahal, Rasul mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, surga itu mahal. Allah mengatakan apakah kalian mengira bakal masuk surga padahal belum datang ujian kepada kalian. Intinya surga iku angel. Tapi lucunya Allah ketika meminta kita untuk masuk surga, Allah tahu surga itu berat, tapi Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, males, ngantuan, turuan, gampang kesel, lalen, apalagi. Lalu terus kapan masuk surganya? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan dha'ifa. Nah sebab itu Allah itu tahu tidak semua orang bisa melakukan amal yang berat, tidak semua orang bisa bersedekah dengan jumlah yang besar, tidak semua orang bisa istiqomah puasa sunnah, tidak semua orang bisa istiqomah sholat tahajud, tidak semua orang bisa sabar di dalam rumah tangganya, tidak semua orang bisa sholat yang besar yang menjadikan dia masuk surga. Tidak semua orang. Nah oleh karena Allah itu maha adil, maka sama Allah dikasih beberapa syariat ringan
yang kalau panjenengan amalkan, panjenengan insya Allah pantas masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, di antara amalan ringan yang menjadikan kita insya Allah masuk ke dalam surga itu nomor setunggal, istiqomah zikir. Nah coba Bu, istiqomah zikir. Coba, zikir ringan atau berat? Yo iso berat, iso ringan ya. Artinya ketika dibandingkan dengan amal-amal yang lain, dibandingkan puasa, dibandingkan sholat tahajud, opo maneh dibandingkan berangkat jihad, apalagi dibandingkan sabar atas cerewetnya istri. Kira-kira enteng mana sama zikir? Lo enteng zikir. Maaf ibu-ibu ya, mana Bu Tejo CS ini? Bu Tejo, Yusam, Yuning, sudah lihat semua. Maka kalau model-model Bu Tejo gitu minta surga ya soro. Lawang budal tilik, budal besuk orang sakit di truk ya rasan-rasan. Jangankan budal besuk orang sakit, budal ngaji kok ya rasan-rasan. Sapa ustate? Ustaz Rifki. Oh sing iku ta. Bu. Wis gambak aku wis ilfil Mbak, sekasa teko mulai maneh sret. Iku budal ngaji, lho gitu kok kepingin masuk surga. Tapi enggak apa-apa lah ya, cita-cita enggak apa-apa. Nah sudah, maka istiqomah untuk zikir itu kesannya memang yo iso abot, iso enteng. Tapi apa yang terjadi? Dibandingkan ibadah yang lain, insya Allah zikir itu yang paling ringan. Insya Allah zikir yang paling ringan. Disebutkan dalam kitab Az-Zuhud milik Al-Imam Ibnul Mubarak, ada seorang laki-laki maqtu'ul yadain maqtu'ur rijlain khafiful basari. Ada seorang laki-laki tangannya putus, kakinya putus. Pandangannya itu wis lemah, jadi gak spiro jelas. Dan kemudian telinganya mulai lemah. Wasakan fi khaymah saghirah. Dia tinggal itu di tenda kecil banget, tendanya di tengah padang pasir. Maka Abdullah bin Al-Mubarak ngelihat sopo iki tinggal sendirian di tengah padang pasir dengan tenda kecil, dengan cahaya yang tidak terang, dideketin, sayup-sayup terdengar apa? Sepanjang malam laki-laki dalam tenda itu ndak putus zikir, dan zikirnya cuma satu. Apa itu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Abdullah bin Al-Mubarak penasaran, iki wong kok alhamdulillah terus. Kenapa dia bersyukur kepada Allah tidak berhenti sepanjang malam? Bayangannya Abdullah bin Al-Mubarak, orang ini kaya raya, seger waras, ganteng, soge, semuanya punya. Setelah didekati, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus dua-duanya, matanya lemah pandangannya, telinganya lemah, tendanya kecil. Abdullah bin Mubarak kaget. Mas, sepanjang malam panjenengan zikir bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Panjenengan iki bersyukur atas apa? Omah yo elek, tangan yo mboten gada, kaki yo putus. Panjenengan tinggal di tenda ini dengan cahaya yang redup, yo sendirian, ndak ada yang nemenin. Saya lihat juga di tendamu tidak ada makanan. Terus panjenengan bersyukur karena apa? Ibu-ibu dengerin. Ini khusus ingkang sampun sepuh. Mana yang sepuh? Angkat tangan. Satu. Usia pinten, Mbah? 74. Masya Allah. Mana yang lebih tinggi dari 74? Berapa? 76. Bupin 74. Masya Allah, seger waras, sehat walafiat. Kayak 47 loh Bupin. Yang lain, panjenengan pinten? 72 panjenengan? Wih, Masya Allah, ini spesial ini, jos. Tapi perempuan semua. Ya laki-laki gak sampai swidak budal kabeh. Kenapa perempuan ini lebih panjang umur? 76, 74, 72, 74. Yang suaminya kemana? Suaminya kemana? Sudah berangkat. Loh kok disian suami panjenengan apain? Nah, umur di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya mudah-mudahan nanti ketemu di surga nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Maka laki-laki itu ditanya, sampean ini ucapkan alhamdulillah bersyukur untuk apa? Lo enggak duwe apa-apa kok alhamdulillah.
sama laki-laki, ashkurullaha wa ahmaduhu, aku bersyukur kepada Allah dan aku memuji Allah bidzikri, dengan zikir-zikirku ini, bi an abqallaha li lisanan azkuruhu bih, karena Allah masih menyisakan untukku lisan ini yang aku bisa manfaatkan untuk zikir. Bayangin Bu, kalian Gusti Allah namung disisani setunggal lisan mawon ingkang kalian lisan niku tiyang niku wau saged zikir, yang dengan itu dia tidak berhenti bersyukur sepanjang malam. Karena apa? Karena orang ini tahu zikir itu salah satu sebab dia oleh Allah nanti dimasukkan ke dalam syurga. Maka dia bilang, yo dengan modal lisan yang masih zikir ini aku nanti akan minta kepada Allah masuk ke dalam syurga. Ada seorang laki-laki tua datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki itu protes, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alai. Ya Rasul, syariat Islam iki wis mulai kakean. Setiap hari turun syariat baru, setiap hari turun ibadah baru, setiap hari turun amalan baru. Kula niki sampun sepuh, kalau disuruh mengamalkan semua wis jujur mboten kiat, sudah ndak kuat saya. Maka laki-laki itu bilang apa? Faj'al li amalan atashabbathu bih, maka pilihkan untuk saya Kanjeng Nabi satu amalan saja sing tak gawe cekelan. Artinya dengan amalan ini nutupi amal lain yang saya tidak mampu amalkan. Napa Kanjeng Nabi dawuh? Ij'al lisanak ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu tidak pernah putus dari zikir. Nah, ini salah satu kunci masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, panjenengan semuanya tahu, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu ringan diucapkan, berat pahala timbangannya, berat timbangan pahalanya. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, yang kalau panjenengan ucapkan panjenengan bakal dicintai oleh Allah. Napa dua kalimat niku wau Bu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dicintai Allah, berat timbangan pahalanya dan ringan untuk diucapkan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah. Ini hadis yang hasan disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Disebutkan apa? Tidak ada amalan apapun yang lebih mampu menyelamatkan manusia dari azabnya Allah. Artinya tidak ada amalan yang menjadikan panjenengan itu selamat dari api neraka yang lebih ampuh min zikrillah dibandingkan zikir. Duh, berarti dengan ringannya zikir dan besarnya pencapaian untuk orang yang zikir, maka zikir itu tentu dianggap apa? Enteng. Coba panjenengan selama pengajian, pulang pengajian naik motor, di mobil segala macam, terus lisannya zikir, bisa apa enggak? Yang dengan itu kalau panjenengan ada apa-apa di jalan, insya Allah meninggalnya dalam keadaan zikir. Coba lagi di truk, niatnya baik, jenguk orang sakit, ibadah bukan? Ibadah jenguk orang sakit, yang disebutkan dalam hadis, barang siapa menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka dilindungi 70.000 malaikat sampai sore. Barang siapa mengunjungi orang sakit di waktu sore, dilindungi 70.000 malaikat sampai pagi. Paling enak ya bidan, perawat, dokter, iya bendino marani wong loro. Lek niate ibadah insya Allah tidak ada yang ganggu dia itu. 70.000 malaikat pagi dan sore, masya Allah. Nah, maka niatnya baik, wis gak enek bis numpai truk, woi iki tambah soro pahalane tambah gede. Tapi di tengah truk, dian kula kok durung rabi, wong koncone wis padha rabi mbak.
Iya aku tahu mulai pengajian lho Mbak ningali dia niku muntah-muntah. Mbak wong muntah ngono ya gak mesti meteng. Lho ya beda kayak aku ora tau meteng ae mbek gocalan truk ngene. Itu kira-kira kalau pas rasan-rasan begini truk malik orangnya ketiban truk mlebu jurang mati. Wih, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena pas mati, pas lambene didamel napa? Kados lambe tu. Lu kok tahu? Follow Instagram lambe turah ya, hati-hati. Kalau meninggal dunia Instagram panjenengan ternyata follow lambe turah, itu yang ngabot-ngaboti hisab nanti. Ayo coba angkat tangan yang follow lambe turah sing nom-nom ini ayo. Yang follow lambe turah. La haula wala quwata illa billah. Ayo cepet di-unfollow. Follow Sayap Dakwah aja. Sudah lanjut. Nah, maka dikatakan di situ, hati-hati kalau panjenengan itu meninggal dalam keadaan lisan tidak pernah putus dari zikir, bagus. Karena zikir ini salah satu amal yang paling menyelamatkan dari api neraka. Sekarang saya tanya, kalau panjenengan selamat dari api neraka, berarti tempat panjenengan di mana? Kalau selamat dari neraka, berarti tempat panjenengan di mana? Nopo amalan ibu? Zikir sanes rasan. Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kandangan, sanes rasan tapi kok Muhammadiyah Aisyah bukan rasan tapi zikir. Apa mana sih dirasani Ustadz? Tunggu waktunya jongkir walik dung tangi lu tanganku hilang cc mbak. Hati-hati, kenapa? Rasan Ustaz. Amalan kedua, mengucapkan zikir yang panjenengan sering ucapkan. Apa itu? Mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Panjenengan kan sering baca ini, terutama mohon maaf ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu biasanya ini dipakai untuk mengawali pelajaran. Dibaca bersama-sama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ternyata kalimat ini Bu, ini kalimat yang kalau panjenengan meninggal tadi pagi sempat maos niku wau zikire, maka malamnya panjenengan meninggal pasti kalian Gusti Allah diridhoi. Enteng napa abot? Nah cuma kadang-kadang istiqomahnya yang berat ya. Lek pas mirengaken pengaosan kados ngeten niki semangat. Yo rek raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Tapi mangke lek ketemu konco rasan-rasan butejo CS, yo lali zikire eling rasan-rasane. Sekarang saya baca hadisnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dikatakan ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba muslim pun. Ini muslim itu mutlak, bisa jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Bang nggih? Nah, maka harapan saya kalau punya tempat seperti ini itu bikin pengajian khusus lansia. Karena lansia itu kalau pengajian mboten saged dicampur. Kenapa? Kadang-kadang yang lainnya dong, yang sudah terlalu sepuh itu lola lali. Lola itu loading lama, lola lali. Jadi yang lainnya itu nulis cepet ngapal nih cepet. Yang sepuh apa ku mangle? Bingung. Nah, maka ditelateni. Karena apa? Beliau-beliau yang sudah sepuh ini, mohon maaf tetap umur di tangan siapa? Allah. Tapi kalau ngomong secara manusiawi itu kan sudah mengkhawatirkan untuk mendekati apa? Ajal. Yo Mas yo sing nom, hati-hati panjenengan ini malaikat mau di atas buahnya ini. Itu maka kita berusaha membimbing mereka. Tujuannya apa? Agar nanti menjelang kematian itu dalam keadaan husnul khotimah. Maka ditelateni.
Ditelateni bikin, yo ndak apa-apa, ndak banyak-banyak ndak apa-apa, yo mungkin cuma ada 500 orang, ndak apa-apa. Kenapa? Ya mungkin cuma 5 orang, 3 orang, tapi ditelateni, diajari turutan alif fathah a, alif dhammah u, alif kasroh i, diajari. Kemudian diajari zikir. Sekarang diurui bukan menilali, saiki diurui saiki lali. Ya mboten napa-napa, sing penting tetap apa? Belajar. Nah, maka kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, itu kalau bisa itu ditalkinkan ke ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, harapannya lama-lama bisa hafal. Kalau mereka tidak mampu hafal, dikumpulkan, ayo diajak zikir bareng-bareng. Tidak apa-apa Ustadz, loh butuh kok. Kalau yang muda-muda diajak zikir bareng, ditinggal ngelihat lambe turah sampai nanti sama dia. Zikirnya gak dirongok, lambe turahnya diwoco ya. Nah maka lihat Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbiha wa hina yumsiya thalatha marratin." Dia ketika pagi dan ketika sore dia mengucapkan 3 kali. Berarti ucap zikir tadi dibaca berapa? 3. Dibaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali pagi, 3 kali sore. Apa yang dia dapatkan? Illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah, kecuali pasti wajib hukumnya untuk Allah nanti di hari kiamat ketika orang itu dibangkitkan, wajib mendapatkan ridhonya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, kalau seorang hamba itu oleh Gusti Allah diridhoi, kira-kira tempatnya surga atau neraka? Surga, ridhonya Allah yang paling mahal. Dan kita dikasih cara praktis, gampang, simple untuk dapat ridhonya Allah. Zikir pagi petang, terutama raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam menjadi agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad menjadi nabiku. Apa yang terjadi? Ucapkan 3 kali sore, 3 kali pagi. Sore itu sak mantune salat subuh, sak derenge matahari terbit pagi. Saya ngetes panjenengan. Oh, mosok Ustadz salah omong. Ngetes. Nah, maka pagi itu setelah salat subuh sampai menjelang matahari terbit. Ustadz karipan pripun? Ya wis lah, gak apa-apa, sak karepmu. Karipan Ustadz jam 7:30 baru sempet. Nggih, mboten napa-napa, diwaos pagi. Kalau sore setelah sholat asar sampai menjelang matahari terbenam, itu zikir pagi dan petang. Nah panjenengan kalau membaca ini, insya Allah istiqomah tiap hari. Panjenengan meninggal dunia pasti dapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, amalan ringan mengantarkan ke surga, talabul ilmi, menuntut ilmu. Nah ini penting. Sampai di zaman para ulama dulu Bu, itu orang menuntut ilmu itu ndak malu, masih ya wis tuwek, walaupun usianya sudah tua, ndak malu mereka. Karena apa? Mereka yakin dengan inilah, kalau aku mati masih menuntut ilmu, maka aku mati dalam keadaan penuntut ilmu dan insya Allah dijamin surga. Nah maka saya ngelihat di Kepung, ini Damar Wulan apa Kepung sih? Damar Wulan, Kepung apanya? Ya podo ae berarti ya. Kecamatan Kepung, Desa Damar Wulan, Dusun Bulurejo. Lebih kecil lagi RT. Sinten Pak RT ini? Sudah, maka saya senang sekali di pagi hari ini saya lihat ada mbah-mbah yang sudah sepuh, tapi tidak tahu kenapa
Mbah-mbah lek pun sepuh niku lek senengane ngaji mesti ketinggalan niku ayu. Serius, wajahnya itu enak dilihat dibandingkan yang ndak ngaji. Kalau ndak ngaji itu kadang-kadang wis salah, wis nonggo, melakukan bongkok, susuri gak geden-geden, sampai oma kon jadi masa opo nduk, yusik rasan-rasan. Maka di zaman ulama dulu bu, itu mereka menuntut ilmu sampai mereka mati. Maka pepatah Arab mengatakan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai kamu digendong sama ibumu. Bayi itu belajar loh. Oke, lo belajar apa? Belajar netek, belajar nangis ya. Kalau mereka ngelak, apa yang mereka lakukan? Nangis. Dan itu mereka pelajari. Dan sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam kuburan. Imam Ahmad sudah tua, wis pinter, ahli hadis, ulama, ahli ibadah. Ketika ada seorang alim datang ke kampungnya, melayu Imam Ahmad, lari. Bukan lari menjauh, mendekat. Sarungnya diangkat, ikat di pinggul, ya pakai celana 3/4, kok sarungnya diangkat lah ketok. Bu, astagfirullah. Orang Arab itu kalau pakai gamis dalamnya ada apanya? Celana. Maka itu gamis kadang-kadang kan kalau dibuat lari nyerimpet tinggi ya. Maka gamisnya diangkat, celana di bawah itu diikat, sendalnya dipegang. Imam Ahmad lari. Temennya tanya, ila aina ya Aba Abdillah, ila mata tal'abu ma'as sibyan. Abu Abdillah. Abu Abdillah itu panggilannya Imam Ahmad, Imam Hambali itu loh. Ditanya sama temennya, mau kemana kamu? Sampai kapan pelayon be arek cilik? Dikira pelayon. Dia tidak tahu bahwa Imam Ahmad itu lari karena mengejar seorang ulama yang datang ke kampungnya Imam Ahmad. Kuatir ulama endang moleh, nanti tidak dapat ilmunya. Imam Ahmad dianggap nanti tidak menuntut ilmu. Sampai itu sarung diangkat, sendal. Memfasilitasi saudara-saudara kita yang mungkin wis ndak sempet lagi ngaji tiap hari, ndak sempet lagi kemudian mempelajari sendiri, buka kitab. Maka dengan adanya majelis seperti ini, itu menjadikan kita ini senantiasa dapat keutamaan menuntut ilmu. Apa Rasulullah bersabda? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Artinya selama panjenengan menuntut ilmu, selama itu pula kalian Gusti Allah langkah panjenengan dimudahkan masuk surga. Lek wis mandek, ya wis dalane pedot. Maka amalan ketiga, nomor 1 tadi apa? Zikir. Nomor 2 ucapan radhitu billah, dibaca berapa? 3 kali pagi, 3 kali sore. Nomor 3 menuntut ilmu. Nomor 4 rada angel buat ibu-ibu. Betul, belum diceritani kok betul. Nomor 4 rada angel buat ibu-ibu, dibilang betul, lu durung terus betul. Lagi nomor 4 apa? Kadzmu al-ghaidz, menahan amarah. Lek wong lanang kadang-kadang gampang ngempetan. Maka banyak yang kena stroke akhirnya. Ngempet ae gare. Ibu-ibu los, ngamuk itu gak enak pageri blas. Sampai kadang-kadang yang dipageri bukan mulutnya tapi giginya. Keliru lek mageri jane lambe lah kok untung. Nah ini wis kertas maju ini peringatan Ustadz waktu habis. Ndak. Kaget saya. Saya ceramah itu sensitif kalau lihat kertas. Apalagi yang megang kertas panitia, dilungkas diangkat, waktu sisa 10 menit. Sudah, yang keempat. Yang keempat, kadzmul ghaidz, menahan amarah. Terutama ketika panjenengan saged marah, panjenengan bisa marah. Panjenengan berani marah. Dan yang panjenengan marahi itu orang yang memang pantas diamuk. Tapi panjenengan sabar. Contoh, di zaman salaf dulu ada seorang laki-laki kaya raya. Dia punya pembantu banyak. Dan zaman dulu pembantu itu bukan seperti sekarang. Zaman dulu itu Bu, yang namanya pembantu itu
budak. Budak itu apa ya? Manusia belian. Ya wis budak, kamu punya saya. Kudu nurut bi aku. Bahkan maaf Bu ya, budak perempuan itu halal digauli oleh tuan laki-lakinya. Ya memang miliknya dia. Tapi ingat, Islam tidak menyetujui perbudakan. Karena perbudakan itu ada sebelum datangnya agama Islam. Maka justru Islam ini memerdekakan budak. Ada keutamaan memerdekakan budak. Ada hukuman-hukuman yang kafarohnya itu membebaskan budak. Macam-macam. Itu artinya Islam itu mendorong untuk dihilangkannya perbudakan. Nah, sudah lanjut sekarang. Nah, maka begini. Punya budak buahnya. Suatu hari tuannya kepingin makan, namanya marok. Marok itu orang kita bilang marak. Marak itu apa? Kaldu. Jadi masak kambing, kuahnya dikasih bumbu, kuahnya dibanyain, dipotongin kentang. Jadi kentang di sini fungsinya apa? Nyerap asin aja Kak, kenemenen. Karena bumbunya itu kadang-kadang pernah makan. Loh, enggak pernah makan? Loh, makan pecel apa segala lodeh, pernah makan? Saya enggak ngomong daging kambing, enggak, pernah makan kan? Sudah, itu masih panas dan enaknya dimakan panas. Biasanya itu kalau orang sakit flu, mulai gebres-gebres, mulai beler, kepala sirai mulai cekot-cekot itu, makan itu tuh cepet reda penyakitnya. Sudah, pas panas-panasnya sama pembantunya dihidangkan kepada tuannya tadi. Subhanallah, apa yang terjadi? Qadarullah, itu mangkok besar berisi kuah kambing yang panas itu tumpah ke paha tuannya. Nah, ini tuan kepada budak. Bisa tidak tuannya marah? Bisa. Takut tidak sama budaknya? Tidak mungkin loh, wong ini budaknya dia. Pantes tidak dimarahin? Pantes lah, kok numplek nih tutuh marak. Tapi ketika tuannya mau marah, budaknya pinter. Budaknya mengatakan begini, tuan pengen masuk surga, yo nemen. Tak kasih caranya tuan. Apa cara nih? Dibacakan ayat Al-Quran yang menunjukkan orang-orang yang pantas masuk surga. Siapa dia? Dibacakan sama budaknya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan amarah. Tuannya merasa kesindir. Tuannya langsung tarik nafas. Kadhamtu ghaidhi, wes aku gak sedo ngamuk. Tenang budaknya. Budaknya bilang apa? Oh, ndak cukup tuan, surga larang. Nahan marah tok belum cukup, terus apa? Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Memaafkan itu artinya gak diamuk dan tidak dihukum. Boleh jadi orang itu ndak ngamuk tapi apa? Menghukum. Ini tuannya bilang, afautu ank, aku ndak menghukum kamu. Oh, ndak cukup tuan, sik kurang siji. Lu dikei ati ngrogo rempel lo. Ndak marah, iya ndak dimarahi. Dihukum, ndak dihukum. Kurang satu, kata budaknya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik kepada orang yang salah kepadanya. Jadi kamu tidak marah, kamu memaafkan aku, kurang siji, sampean harus berbuat baik sama saya. Loh ya apa, lek panjenengan tuannya diapain budak ini? Perekes-perekes sampean. Ini ndak, budaknya bilang kurang satu apa? Kamu harus berbuat baik sama saya. Apa kata tuannya? Anta hurrun liwajhillah. Wes kamu tak bebaskan dari perbudakan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini yang digoleki. Loh, kita sama tukang parkir yang ngamuk hei, cerit sing banter. Nah, kadang-kadang kita ndak tahu. Panjenengan itu kalau diparkiri orang, jendela nih ojo ditutup. Loh, panjenengan ada orang markiri kok jendela nih ditutup, TP buanter. Dong, suara Nela Karisma, Via Vele. Loh, ya gak krungu wong jerit-jerit ndek mburi. Loh, jendela ditutup, tipe. Nah, maka kalau diparkiri orang, jendelanya dibuka. Biar apa? Biar dengan lagi tukang parkirnya diamuk. Hei mas, kerja yang serius. Duh, sampai nanti gak kena. Nah, maka hati-hati, tahan amarah. Lihat hadisnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan orang yang menahan amarah, Allah bakal masukkan dia ke dalam surga. Dan hati-hati ibu-ibu, yang pantas untuk Anda tahan amarah Anda itu ketika Anda mau marah sama suami. Ngojok laslos ae, gak ono reme belas ya. Gaspol remblong. Wih, ibu-ibu. Sampai ibu-ibu ini, suami itu ngelihat malaikat maut gak sepiro wedi dibandingkan lihat istrinya. Wis mendingan delok malaikat maut ya rapopo jare. Timbang apa Mas? Timbang delok bojoku, luwih serem tuh kok malaikat maut. Ojo malaikat maut, malaikat Malik iku lu kalah serem. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka. Panjenengan tahu disebutkan dalam riwayat malaikat Malik itu ndak pernah tersenyum semenjak neraka diciptakan. Lah kalau istri Anda ngalah-ngalahi malaikat Malik, berarti gak tahu mesem belas. Merengut tok. Dik. Jangan Bu, ini suami ini kesian. Coba panjenengan bandingkan, banyak mana istri gemuk atau suami gemuk? Banyak mana? Jujur. Sing lemu akeh-akeh lanang apa wedok? Yang laki-laki, ya Allah. Skuru, muka tertekan. Ustadz Guru, Ustadz Guru berat badan naik 14 kilo kok guru. Sembrono. Oh, kurukan daging. Hati-hati, kualat nanti panjenengan. Nah, lihat sekarang. Man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u an yanfidhahu da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fil ayyil huri sya'a. Orang yang mampu menahan marah dalam keadaan dia mampu meluapkan kemarahannya, nanti di hari kiamat kalian Gusti Allah dipanggil di hadapan banyak orang, disuruh masuk surga, plus ada tambahannya, disuruh milih bidadari mana yang dia suka. Hati-hati. Kalau suami Anda pandai menahan amarah, nanti ketika dia dipanggil sama Allah, istri di pinggirnya gak diceluk bojone, mek sing lanang tok. Mas Anto, berdiri. Muadeg bojone. Lho Mas, kok sampean? Wis menengo. Kesel mbok anu terus di dunya pian. Langsung Allah bilang, "Mas Anto, masuk surga." Melaku dung. Terus bidadari ngelompok akeh ayu-ayu kabeh. Dalam keadaan si perempuannya ngaplung ini. "Loh, kok sampean Mas?" gitu nah. Terus Allah bilang, "Mas Anto, pilih bidadari yang paling cantik." Pilih. Bojone ngacung, "Mas aku ae." Ora usah di donya mbek sampean, di akhirat kok mbek sampean maneh. Moh. Ada laki-laki begitu. Laki-laki itu ketika istrinya doa, "Ya Allah, kumpulkan aku bersama suamiku di surga." Suaminya bilang apa? "Moh nduk. Wis ndek donya mbok amuk terus. Mosok di surga mbek sampean maneh. Moh liyane ae jare." Hati-hati panjenengan, banyakan suami masuk surga dibandingkan istri. Setuju ya? Setuju? Ini muka-muka tertekan cuma gak wani ngomong ini. Lanjut, maka ini orang yang menahan amarah nanti. Serius ya. Waktunya habis. Orang yang menahan amarah dalam keadaan dia mampu meluapkan amarahnya, ini jaminan nanti bakal masuk surga. Yang kelima, membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Artinya sholat fardu, bukan sholat sunnah. Disebutkan dari hadis yang sahih, disebutkan man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Orang yang istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Apa artinya kecuali kematian? Kecuali yang menghalangi dia masuk surga belum datangnya kematian. Kalau kematian itu sudah datang dan yang mati adalah orang yang istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka pasti tempatnya di mana? Surga. Loh ya pantes. Kenapa pantes? Loh, ndak baca ayat kursi pun sholat fardu ne jejeg.
Iya apa enggak? Karena syaratnya baca ayat kursi ini apa? Setiap selesai sholat fardu. Loh, itu cerdasnya Kanjeng Nabi itu. Jadi walaupun panjenengan tidak baca ayat kursi, tapi sholat fardu panjenengan sudah istirahat, istiqomah. Ya apa sholat fardu istirahat? Aduh, tolong jangan ganggu saya ibu-ibu ya. Sholat fardu ini wis istiqomah. Apalagi istiqomah sholat fardu ditambahi setelah sholat fardu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus dibaca satu ayat tok, ayat kursi. Tapi setiap kali panjenengan baca selesai sholat fardu, apa yang terjadi? Tidak ada yang menghalangi panjenengan untuk masuk surga kecuali belum datangnya kematian. Nah, maka mbah-mbah ini tidak apa-apa. Kalau sudah sepuh, panjenengan lihat jamaah sholat panjenengan itu sudah sepuh semua, zikiri bareng-bareng boten nopo-nopo. Untuk apa? Supaya mereka eling urut-urutane bacaan zikir. Tapi kalau jamaahnya muda-muda, wes apal kabeh, santri kabeh, penuntut ilmu semua, ya ndak usah bareng-bareng maca dewe-dewe ya beres. Tapi untuk yang sudah sepuh, kadang-kadang kalau ndak dibimbing itu bukan lali, yuk gak iso, ndak bisa. Maka dilihat jamaahnya, karena imam itu kan ibarat supir ya. Ditelok penumpangnya, penumpangku iki tuwek apa nom. Yang keenam, ini yang jarang dilakukan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Banyak hadisnya. Yang paling keren disebutkan di sini, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana yu'dhin nas. Rasulullah itu mengatakan begini, aku ngelihat seorang laki-laki melaku-melaku di swarga. Karena apa? Bukan karena jihad, bukan karena sholat tahajud, karena laki-laki ini memotong dahan pohon di tengah jalan yang dahan pohon itu mengganggu manusia. Sekarang gak malah ngetok, malah nutupi. Itu parkir mobil di luar. Mobil siapa itu? Oh, kalau ini mantu nutupi embong, padahal gak ono embong liyane lho. Terus apa? Depan pagar rumah, ingat lo ya, depan pagar sudah bukan tanah panjenengan. Karena tanah panjenengan itu batasnya apa? Pagar. Iki ngarepe pagar omah dikai pot sak geden-geden. Tujuannya apa? Cek gak digawe parkir mobil orang. Iya apa ndak? Apalagi dalane sempit, omahe gak oleh gawe parkir wong liya, ditambahi pot kembang gawede. Wis ditabrak wong ngamuk-ngamuk, joli. Kalau saya yang nabrak tak amuk wong lho, sampai sing ndekeke ini kok iki dalanku kok. Iya apa ndak? Nah, maka menyingkirkan gangguan dari jalan itu sebab masuk surga. Dan hati-hati, jangan meremehkan amal kecil, karena boleh jadi dengan amalan itu panjenengan masuk surga. Lek amale cili itu biasanya ikhlasnya tambah gampang. Gimana mboten? Tapi kalau amalnya besar, kadang-kadang ikhlasnya rodok apa? Coba bangun masjid, sodakoe 100 sak semen, gak disebut jenengi, boy ditarik mana sakit tau. Semennya wis entek. Nah, di tempat kami pernah, mohon maaf ya, ini zaman dulu. Cuma ya mudah-mudahan orangnya sama Allah dijadikan husnul khotimah. Kurban ikut urunan kambing, karena kelepasan gak disebut, kambingnya ditarik ke mulih. Gak situ. Tapi dari cerita ini ya, ini buat pelajaran buat kita ya. Loh, liane disebut kok yang satu ndak di. Lek gak disebut kabeh. Kalau yang lain disebut satu ndak, ya bukan salah orangnya, salah takmirnya ini. Loh, liane disebut lah kok sing situ gak disebut. Nah, itu maka hati-hati. Nah, maka yang keenam, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang ketujuh, ini penting ibu-ibu. Lek pas koncone dirasani ojo meneng tok. Kebanyakan di antara kita, teman kita dirasani wong menengai, doh saya ndak terima. Lek ngerasani koncoku ning ngarepku tak tinggal ngalih. Lek gak iso belani tak tinggal ngalih. Maka lihat hadisnya, membela kehormatan saudaranya saat orangnya tidak hadir. Itu kunci masuk surga. Gampang mboten Bu?
Misale konco sampean dirasani, sampean aja ngono, iku koncoku. Gak koyak sing sampean cerita nih, gampang kan? Tapi dengan itu panjenengan sama Allah dijamin masuk surga. Lihat hadisnya. Man radda ala irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjaga wajahnya, dia tidak disentuh api neraka. Kutuk malah diblesek nih koncone dirasani. Oh mek ngono tok sampean aku luwe nemen kok, Mbak. Loh. Luwe nemen ini. Maka kalau ada teman panjenengan dirasani orang, bela nono. Karena apa? Boleh jadi karena itu panjenengan nanti masuk surga. Karena barang siapa menjaga kehormatan saudaranya, Allah akan menyelamatkan wajahnya untuk tidak disentuh oleh api neraka. Kalau tidak disentuh api neraka, tempatnya di mana? Surga. Man waqahu Allahu syarra ma baina lihyatayhi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang oleh Allah dijamin lisan dan kemaluannya, Allah jamin dia masuk surga. Termasuk menjaga yang lisan ini adalah menjaga kehormatan saudara kita ketika dijelekkan oleh orang lain. Kita lanjut sedikit. Yang kedelapan, menjauhi debat walaupun benar. Terutama debat lewat media sosial, gak manfaat belas. Eker-ekeran di Facebook, alah ini kelas bulu terbang junior, wis bulu miber junior mana? Long debat kok di Facebook. Orang debat di Facebook itu kadang-kadang yang panjenengan debat itu gak iso ngaji. Gak iso ngaji. Ditanya kitab Safinah, apa Safinah itu gak ngerti. Tanya ono takrib iku apa takrib, ndak paham. Tanya sama dia Ar-Risalah, ndak ngerti lah kok sampai lawan debat di Facebook. Maka ayatnya, hadisnya Rasulullah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin, kata Rasulullah, satu rumah di surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Loh, bukan tidak mengingatkan, tapi mengingatkanku sepisan. Lek dibantah, wes tinggalan, ojo ditambahi maneh. Itu namanya debat. Ada orang salah, panjenengan Mbak, mboten angsal kados ngeten iki. Terus wong koyo kaset ruwet. Ya wes tinggal, ya wes Mbak. Lah sampean gak terima, mudah-mudahan kalian Gusti Allah panjenengan disukani hidayah cepet mati. Cepet mati ini sing elek ya. Nah, maka tinggalkan debat. Kanjeng Nabi menjamin orang diberi istana di surga ketika dia meninggalkan perdebatan walaupun dalam posisi benar. Yang ke-10, pergi sholat. Berapa? Saya ngetes, gak usah ngotot. Ini loh, aduh. Dibilang tadi menahan amarah. Seket kesilap songo diwara 10. Belan. Sabar Bu ya Bu, sabar. Ya Allah. Saya tak pulang aja ya. Takut mau wedeh ini. 9. Pergi sholat ke masjid, dikatakan apa? Basyiril masya'ina fi dhulam bin nurit tami yaumal qiyamah. Beri berita gembira orang-orang yang berjalan di kegelapan, Allah akan beri cahaya terang kepadanya di hari kiamat. Maksudnya orang yang rajin sholat isya dan sholat subuh ke masjid, itu berjalan ketika dalam waktu gelap. Sama Allah dijamin dikasih cahaya terang nanti di hari kiamat. Lek cahayanya terang, surga apa neraka? Surga. Nah, maka tidak boleh ngelarang perempuan ke masjid, terutama sholat gelap. Sholat gelap itu apa? Subuh dan isya. Karena apa? Insya Allah fitnahnya kecil. Tapi kalau khawatir memunculkan fitnah, perempuan lebih bagus di rumah. Yang terakhir, yang keberapa? 10. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Panjenengan semuanya tahu kan? Bilal bin Rabah. Rasulullah katakan apa? Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, ini Bilal kaget. Rasulullah kaget, loh kok enek suarane sandal.
Maka Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ini suara sendalnya siapa? Dibilang suara sendal Bilal bin Rabah. Rasul kaget, lu ndisi aku mlebu swarga sandale Bilal. Setelah balik dari Isra Mi'raj, Rasul temui Bilal, ditanya, Bilal, kamu ini punya amalan apa? Kok sampai suara terompahmu itu mendahului aku masuk ke dalam surga? Bilal bilang, saya tidak punya amal apapun ya Rasul, kecuali nomor 1, jaga wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Dan setiap selesai wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Maka dengan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, nah itu Bilal, sholat sunnah 2 rakaatmu ini yang kemudian menjadikan kamu mendahuluiku masuk ke dalam syurga. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya ingatkan kepada hadirin sekalian, insyaallah pengajian libur sebulan. Kalau panjenengan mau ngikutin, nanti insyaallah pengajian kami tetap jalan tapi lewat online. Maka pantengin terus, pantengin terus itu? Lihat terus, pantau terus channel YouTube Sayap Dakwah TV. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.